kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Bapak. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh persiapkan setiap hati kami supaya kami boleh beribadah bersama Tuhan untuk KMR, kaum remaja, KSI Asumbian Bapak. Biarlah persiapkan setiap hati kami, kau buka setiap hati kami Tuhan supaya Engkau bisa masuk dalam hati kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa museumkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan ibadah kami dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Di dalam kitab Mazmur, si Daud, si pemazmur ini sering menyatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah menaraku yang kuat itu untuk menjaga, melindungi dan sebagainya. Nah, biarlah ujian pemazmur ini juga kita alami bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng kita. Tuhan adalah kekuatan kita untuk menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita, baik itu baik maupun kurang baik. Untuk itu kita sama-sama pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Boleh sambil bertahan ya. Tuhan
Bila kau izinkan sesuatu. Dalam kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti lewati waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti lewati waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mengizinkan Tuhan. Dia mengizinkan sesuatu. Jangan kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti terakhir waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan. Terima kasih Tuhan oleh karena waktu-Mu selalu yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Terima kasih untuk sore ini kami boleh memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti. Tolong kami untuk boleh bertumbuh melalui setiap kebenaran
mendengarkannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami bawa sembah kami, hidup kami saat ini, hati kami Tuhan. Karena kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu yang sungguh berharga dalam hidup kami, melebihi apapun Bapa. Terimalah sembahan kami, pujian kami, kerinduan kami dalam hadirat-Mu saat ini. Shalom dan selamat sore teman-teman kaum muda remaja Gereja Sumpingan yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang berjudul Optimis Memandang ke Depan, yang diambil dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam hidup manusia, ada dua sikap hidup yang mempengaruhi kehidupan kita, yaitu pesimis dan optimis. Pesimis selalu berpikir negatif. Optimis selalu berpikir positif. Orang pesimis mengatakan, "Saya telah menyerah." Orang optimis mengatakan, "Saya masih memiliki banyak kesempatan." Orang pesimis mengatakan, "Rencana saya selalu tidak berhasil." Orang optimis mengatakan, "Saya masih memiliki berbagai rencana." Orang pesimis mengatakan, "Saya selalu membuat kesalahan." Orang optimis mengatakan, "Saya akan belajar dari kesalahan ini." Teman-teman, kalau kita lihat sikap ini sangat bertolak belakang, sangat-sangat berbeda. Pesimis selalu memandang dari sisi negatif, sedangkan optimis selalu memandang dari sisi positif. Entah itu persoalan hidup yang buruk, persoalan hidup yang sangat berat, tapi orang optimis selalu memandang dari sisi positif, sisi baiknya. Sedangkan yang pesimis memandang segala sesuatu dari sisi negatif, memandang segala sesuatu dari sisi buruknya. Bagaimana si optimis dan si pesimis memandang dunia? Si optimis selalu memandang bahwa dunia itu indah, dunia itu menyenangkan, dunia itu penuh dengan warna. Sedangkan orang yang pesimis memandang bahwa dunia itu jahat, dunia itu kejam, dunia itu tidak baik, dunia itu suram. Orang optimis adalah orang yang penuh percaya diri, orang yang pandai bergaul, orang yang bersemangat, orang yang berani mengambil resiko. Berbeda dengan orang pesimis. Orang pesimis adalah orang yang sulit bergaul, orang yang selalu khawatir dan khawatir, orang yang tidak percaya diri, orang yang menganggap orang lain, teman, saudara, siapapun itu sebagai saingan, sebagai ancaman, bukan sebagai seorang sahabat yang siap menolong. Teman-teman,
Mengapa kita harus bersikap optimis? Dengan jelas dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang pertama yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari awal Tuhan sudah memberikan pada kita roh kekuatan, roh yang penuh dengan kasih, roh dengan penuh ketertiban, roh yang penuh dengan keberanian. Itu sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Maka dari itu Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang optimis oleh karena Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhanlah yang menjadikan kita berani untuk menghadapi hari depan. Sebab hanya bersama Tuhanlah yang membuat kita tidak takut untuk mengambil suatu keputusan yang membawa kita untuk sampai kepada tujuan, sampai pada visi Tuhan. Berbeda dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dikatakan, karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Orang yang pesimis selalu memandang hal-hal buruknya. Orang yang pesimis selalu memikirkan hal-hal buruk, hal-hal yang mereka khawatirkan. Semakin mereka memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang mereka takutkan, hal-hal yang mereka khawatirkan, justru itu yang mendatangi hidup mereka. Teman-teman, ini semua kembali kepada teman-teman. Teman-teman mau menjadi pribadi yang optimis oleh karena Tuhan, atau menjadi pribadi yang pesimis? Adanya rasa khawatir, dan takut sebelum teman-teman menghadapi hari depan. Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi dalam hidup anak-anaknya. Tuhan ingin supaya anak-anaknya terus memandang ke depan dengan optimis. Jangan takut. Jika saat ini engkau ragu, engkau melihat kondisi keluargamu, engkau melihat keadaan keluargamu yang tidak memungkinkan untuk kamu melanjutkan sekolah, untuk kamu mencapai cita-citamu, harapanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, tapi pandanglah Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menolong engkau, Dia yang sanggup membangkitkan engkau, yang sanggup memberikan harapan kepada hidupmu. Teman-teman, mari jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus harapan oleh karena keadaanmu yang sekarang. Tapi marilah kita menjadi orang yang optimis. Sebab orang yang optimis adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, itu dibutuhkan yang namanya percaya. Percaya dengan penuh, percaya dengan total, percaya dengan 100%. Percaya kepada Tuhan, bukan percaya yang setengah, teman-teman. Mengandalkan Tuhan itu bukan percaya yang setengah, tapi mengandalkan Tuhan itu berarti kita percaya penuh kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat kita percaya. Teman-teman, sekarang apapun yang saat ini teman-teman pergumulkan, yang saat ini teman-teman rindukan, harapkan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah ragu, teman-teman. Percaya,
Jika engkau menyerahkan hidupmu, menyerahkan harapanmu kepada Tuhan, percaya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti mengangkat kita, Tuhan pasti memberkati setiap pergumulan kita. Selanjutnya, orang yang optimis adalah orang yang percaya penyertaan Tuhan. Orang yang optimis adalah orang yang percaya penyertaan Tuhan. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Jangan takut. Dengan jelas teman-teman, Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Tuhan memberikan janji penyertaan yang sempurna dalam hidup kita. Kita hanya percaya. Belajar percaya. Jangan takut untuk memandang ke depan. Jangan ragu untuk melangkah ke depan. Bawa dalam doa. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap harapanmu, dalam setiap pergumulanmu. Libatkan Tuhan dalam keluargamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Mbak Ratri pribadi tidak mengetahui apa yang saat ini teman-teman pergumulkan dalam hidupmu. Tapi Mbak Ratri percaya bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi. Jika waktunya tiba nanti, janji-janji Tuhan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Sekarang teman-teman ambil keputusan, sebab satu keputusan dapat mengubah masa depanmu. Kamu mau optimis atau kamu mau pesimis? Kamu mau percaya kepada Tuhan atau kamu mau tidak percaya kepada Tuhan? Kamu mau mengandalkan Tuhan atau kamu tidak mau mengandalkan Tuhan? Keputusan ada di tanganmu. Tuhan sudah menyatakan janjinya dalam hidupmu. Tuhan sudah menyatakan setiap janji-janjinya melalui firman, melalui orang-orang di sekitarmu. Dan keputusan ada di tanganmu. Satu keputusan dapat mengubah masa depanmu. Teman-teman, saya mengajak engkau, kita, untuk kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, untuk kita belajar percaya kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Jika engkau ingin berhasil, engkau harus miliki komitmen yang total. Komitmen apa? Komitmen untuk mencapai masa depanmu, untuk mencapai tujuanmu, untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidupmu. Dibutuhkan komitmen yang serius, komitmen yang sesungguh-sungguhnya. Komitmen berarti fokus kita hanya pada tujuan hidup kita. Tidak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, lakukan dengan konsisten.
lakukan dengan terus-menerus sampai tercapai rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga yaitu miliki kemauan untuk terus belajar. Jangan takut gagal. Gagal, ulang lagi. Gagal, ulang lagi sampai kamu berhasil, sampai kamu bisa mencapai hal itu. Kegagalan bukan suatu kesalahan. Orang yang mau belajar bukan berarti orang yang bodoh. Tidak. Orang yang mau belajar adalah orang yang mau mencari kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagai kesimpulan, teman-teman, dalam slide yang terakhir dikatakan bahwa anak Tuhan yang optimis pasti berpikir apapun yang terjadi atau hasilnya nanti itu adalah keputusan Tuhan, dan apapun keputusan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Yang kedua, jangan mengandalkan kepintaran kita, tetapi pakailah kepintaran kita, pakailah kecerdasan kita, pakailah talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, optimis. Jangan hanya fokus pada dunia, melainkan fokus pada tujuan utama kita, yaitu kerajaan surga yang bersifat kekekalan. Demikian teman-teman, firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan, boleh membawa kita untuk kita dapat mengambil keputusan dalam hidup kita. Satu keputusan dapat mengubah masa depan kita. Kita mau menjadi pribadi yang optimis atau pribadi yang pesimis. Kalau kita menjadi pribadi yang optimis, mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Percayakan sepenuhnya hidupmu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Biarlah Tuhan yang mengatur hidupmu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong hidupmu. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Firman yang menguatkan kami, firman yang menegur kami, firman yang mengajak kami untuk kami mengambil sikap dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang optimis Tuhan, pribadi-pribadi yang terus memandang kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, pribadi-pribadi yang tidak takut untuk menghadapi hari depan. Sebab kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Allah yang heran, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup menjamin masa depan kami. Kami menyerahkan Bapa untuk kehidupan kami, segala cita-cita, pengharapan kami, tujuan kami Tuhan. Kami mau bawa, serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan belajar kami, kami menyerahkan Tuhan pergumulan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.